Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Nabila. Pada video kali ini kita memasuki bab kelima ya teman-teman. Di sini kita akan di bab 5 ini memasuki pada materi networking pada VMware. Ya, di bab 5 ini nanti kita akan belajar mengenai reset MAC address di VMware. Kemudian ada NAT adapter, kemudian ada bridge, host only adapter, dan LAN segment. Ya, langsung saja kita masuk ke VMware kita. Ya, di sini kan di video sebelumnya kita kan sudah membuat Ubuntu virtual machine Ubuntu. Kemudian kita kan sudah di sini ada Ubuntu 2 ini hasil cloningan dari Ubuntu server. Kemudian Ubuntu 3 ini merupakan hasil ekspor impor dari Ubuntu. Di sini kita masuk kepada materi yang pertama yaitu reset MAC address. Di sini kita klik yang Ubuntu. Kemudian kita klik yang network adapter. Ya, di sini kita pilih yang advance ya, teman-teman. Ya, di sini MAC address yang Ubuntu server itu belakangnya 88 ya. Kita akan coba cek di Ubuntu 2 dan Ubuntu 3. Kita klik yang Ubuntu 2. Kemudian kita klik network adapter. Ya, kita pilih advance lagi ya teman-teman di sini. Ya, di sini belakangnya MAC address yang Ubuntu 2 belakangnya 48. Kita coba cek yang Ubuntu yang ketiga. Kita klik. Kemudian kita pilih yang network adapter. Ya, di sini kita pilih advance. Ya, di sini yang Ubuntu 3 ini MAC address-nya belakangnya AA ya teman-teman. Jadi MAC address pada ketiga virtual machine di sini sudah berbeda-beda ya. Tetapi jika kita mau mereset MAC address, kita bisa pilih yang di sini, generate. Kita akan coba saja klik. Nah, ini udah beda ya teman-teman. Ini sudah beda ya. Jika teman-teman ingin mereset MAC address-nya, bisa pilih yang generate. Klik OK. Ya, pada materi yang kali ini cukup sekian. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu NAT adapter. Ya, di sini di virtual machine ini kan networking ada dua jenis, yaitu yang pertama NAT. Ya, NAT di sini digunakan untuk menghubungkan antara virtual machine atau Guest OS ke hidden interface. Ya, karena di sini kita menggunakan NAT yang menyebabkan virtual machine kita ini tidak dapat berkomunikasi dengan virtual machine yang lain. Ya, tidak dapat, misalkan di virtual machine 1 tidak dapat berkomunikasi dengan virtual machine 2. Ya, kemudian yang satunya ada NAT network. Ya, di sini NAT network digunakan untuk menghubungkan antara Guest OS atau virtual machine kita dengan switch virtual pada host OS. Ya, pada NAT network menyebabkan di sini dapat berkomunikasi antara virtual machine 1 dengan virtual machine 2. Tetapi kelemahannya antara virtual machine kita dengan host OS tidak dapat saling terhubung. Ya. Di VMware di VirtualBox kan ada dua jenis, NAT sama NAT network. Tetapi pada VMware hanya ada satu ya teman-teman. Pada VMware hanya ada NAT saja. Ya, NAT ini digunakan untuk menghubungkan di VirtualBox kan ada dua ya. Kalau di VMware ada satu, yaitu menggunakan VMNet. Jadi antara virtual machine 1 dengan virtual machine 2 bisa saling berkomunikasi melalui VMNet.
VMnet 8. Maaf ya teman-teman. Ya, jadi VMnet 8 ini merupakan default dari VMware itu sendiri. Langsung saja kita akan mempraktekkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lanjut prakteknya ya teman-teman. Di sini kita pilih yang Ubuntu server, kemudian kita pilih yang settings. Nah, ya di sini kita pilih yang network adapter. Di sini kita pilih yang NAT ya teman-teman. Di sini jangan lupa NAT. Dan kita oke. Nah, untuk melihat untuk melihat VMnet 8, kita bisa pilih ke edit, kemudian kita klik yang virtual network editor. Ya, di sini sudah ada VMnet 8 ya teman-teman. Di sini sudah terkonek ya. Nah, kita akan coba lihat IP address kita pada control panel. Kita ketik control panel. Ya, di sini sudah ada VMware Network Adapter VMnet 8 ya teman-teman. Di sini kita pilih yang details. Ya, di sini IP address-nya 192.168.88.1 ya teman-teman. Di sini IP address-nya 192.168.88. Ya, di sini seperti yang tadi, kita akan coba ketik dulu. Kita akan coba ketik tadi. Maaf teman-teman. Kita ketik 192.168.88.1 ya teman-teman. Ini kita akan coba ketik semua. Kita masukkan IP address semua. Ya, misalkan ini IP address punya VMnet 8 ya teman-teman. Ya, lanjut kita akan ke sini. Kemudian kita login dulu teman-teman. Kita login pada Ubuntu server. Ya, di sini kita akan coba cek IP address dulu. Ya, IP address di sini 192.168.88 ya teman-teman. Kita akan coba ke Ubuntu clone. Kita akan cek juga IP address-nya. Ya, IP address di sini juga 192.168.88.130. Kalau yang Ubuntu server 192.168.88.128. Nah, kalau di Ubuntu server 2 192.168.88.130 ya teman-teman.
di sini udah beda belakangnya. Kalau yang di Ubuntu server tadi kan 128, kalau yang ada di Ubuntu clone di sini 130. Ya, jika IP misalkan jika IP-nya itu sama, kita bisa remove dulu IP-nya. Misalkan di sini IP saya sama ya teman-teman. Kita akan coba remove dengan ketik sudo dhclient -r ens 33. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketik lagi sudo dhclient ens 33. Ya, di sini kita langsung saja kita sudo netplan apply ya teman-teman, jangan lupa netplan apply. Kemudian kita akan cek IP address kita. Ya, di sini IP address-nya 192.168.88.131. Berarti udah berubah ya teman-teman. Tadi kan 130, kemudian kita remove jadinya 131. Ya, kita akan coba mengeping pada Google. Kita akan coba ping google.com. Teman-teman, di sini internetnya terputus. Sebentar. Kita ulangi lagi. Ping google.com. Link enter. Ya, di sini udah berhasil ya teman-teman. Ini sudah terhubung 64 pages from, atau di sini TTL sudah terhubung. Kemudian kita akan coba mengeping antara virtual mesin 1 yang Ubuntu server dengan Ubuntu server clone. Ya, di sini kita coba ping 192.168.128. Ini 128 itu yang IP address-nya yang Ubuntu server. Kemudian kita enter. Ya. Di sini sudah terhubung ya teman-teman. Ini TTL. Ya, kemudian kita akan sebaliknya kita akan mengeping pada Ubuntu server. Di sini kita akan mengeping ke Ubuntu server clone. Ping 192.168.88 kemudian 131. Ini 131 ini merupakan IP address dari Ubuntu server clone. Kita enter. Ya, di sini sudah terhubung ya teman-teman, di sini TTL. Ya, kemudian kita akan mengeping pada command prompt. Ya. Di sini kita akan mengeping yang Ubuntu server dulu. Pingnya 192.168.88.128. Ya, di sini sudah reply ya teman-teman, berarti sudah terhubung. Kemudian kita akan mengeping lagi yang Ubuntu server clone 192.168.88.131.
Ya, yang Ubuntu Server Clone juga reply ya teman-teman. Jadi sudah bisa terhubung antara virtual mesin 1 dengan virtual mesin 2. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu bridge adapter. Ya, di bridge adapter ini virtual mesin kita dapat langsung terhubung dengan WiFi yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan internet dari WiFi yang kita gunakan, maka IP address pada virtual mesin kita ini akan sama dengan IP address pada WiFi. Ya, jika laptop lain juga menggunakan internet yang sama, maka otomatis bisa saling berkomunikasi antara virtual mesin saya dengan laptop yang lain. Langsung saja di sini kita praktek, yaitu dengan cara kita buka setting. Ya, di sini kita pilih yang network adapter. Ya, karena di sini belum bisa pakai yang bridge, kita cancel dulu, kemudian kita pilih edit, kemudian kita pilih yang virtual network editor. Ya, di sini kita buat dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang bridge ya teman-teman. Di sini saya pakai yang wireless karena saya menggunakan ini. Kemudian kita klik OK. Ya, kemudian kita klik kanan, kita masuk ke settings. Di sini kita network adapter, kita ganti yang bridge juga. Kemudian OK. Oke. Di sini kita login dulu ya. Di sini kita akan ngecek dulu IP address kita berapa. IP address saya 192.168.43.161 ya teman-teman. Kita akan coba meremove dulu IP address kita dengan cara sudo dhclient -r ins33. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan merequest lagi IP address dengan cara sudo dhclient ins33. Nah, di sini kita sudo netplan apply ya teman-teman. Kemudian kita akan mengecek IP address kita dulu. Nah, di sini IP address saya sudah berubah menjadi 192.168.43.161 ya teman-teman. Kita akan coba ngecek pada control panel. Kemudian kita pilih network and service center. Dan kita pilih change adapter. Ya, di sini ini WiFi saya. Kita pilih details. Di sini 192.168.43 ya teman-teman. Nah, sudah sama ya teman-teman. Di sini 192.168.43.161. Ya, maka praktek bridge kita kali ini berhasil ya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu host only adapter ya teman-teman. Ya, host only adapter ini menghubungkan virtual mesin kita dengan host OS melalui host only adapter ya teman-teman. Kita akan coba cek dulu host only kita di control panel. Ya, di sini kita pilih yang VMware Network Adapter VMnet 1 ya teman-teman. Kalau yang VMnet 8 ini
khusus untuk yang NAT. Ya. Kita akan coba cek yang di sini details. Ya, di sini IP-nya 192.168.161 ya teman-teman. Kita akan cek di sini, kita akan tulis 192.168.161.x.1 atau X ya teman-teman. Ya, maaf di sini. Ya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke VMware kita. Ya, di sini kita pilih edit, kemudian kita pilih yang virtual network. Ya. Ya. Di sini kita pilih yang host only ini ya teman-teman. Ya. Kemudian kita pilih klik settings, kita buka ke settings. Ya, di sini kita pilih yang network adapter. Kita di sini pilih yang host only. Kemudian kita oke. Kita di sini login dulu di Ubuntu server yang pertama. Bentar. Ya. Di sini saya akan meremove IP address yang sebelumnya dengan sudo dhclient -r ins33. Kemudian kita akan request kembali IP address-nya dengan ketik sudo dhclient ins33. Kemudian kita akan cek IP address kita. Nah, di sini IP address saya 192.168.161.128 atau X ya teman-teman. Nah, di Ubuntu server clone juga kita sama. Kita pilih yang network adapter, kemudian kita pilih ganti yang host only ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kita start dulu. Di sini kan IP address saya segitu. Kita akan coba pada control panel. Di sini 192.168.161.1 atau X ya teman-teman. Nah, udah sama ya teman-teman berarti. Nah, kita login dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan meremove IP address saya dulu dengan cara sudo dhclient -r ins33. Enter. Ya. Di sini saya akan request kembali IP address saya. Kita akan cek dulu IP address kita. Nah, di sini IP address saya sudah sama ya teman-teman. 192.168.161.129 atau X. Sudah sama seperti yang di Ubuntu server. Ya, kita akan coba mengeping pada command prompt. Di sini saya ketik ping 192.168.161.1.
dan kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, ini TTL. Kemudian yang satunya 129. Kita akan ngeping lagi. Ping 192.168.161.129. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Ya, berarti praktek yang host only kita juga berhasil ya teman-teman. Ya, cukup sekian video bab ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.